selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 13 Maret 2022. Adik-adik, sebelum ibadah jangan lupa untuk mengisi presensi doa ini. Sebelum kita beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang berdiri menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berkemuliaan. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, tetap berdiri. Kita masuk ke dalam doa pembukaan. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami selama 1 minggu ini, hingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami, dan kami menerima firman, dan kami lakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Berdiri, kita menyanyikan lagu I love you, Jesus.
Adik-adik silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh adik Emily dari sektor. Haleluya. Dipersilakan. Jangan ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Jangan ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Jangan ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Jangan ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Oh, kiranglah, haleluya. Oh, kiranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Jangan ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Jangan ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Oh, kiranglah, haleluya. Oh, kiranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Kiranglah, haleluya. Oh, kiranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 103 ayat 17 yang akan dibacakan oleh Aurel dari sektor. Sektor Nazaret. Dipersilakan. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 137 dengan judul Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan sekali lagi. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk kebaikan-Mu kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu saat ini, dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman. Dipersilakan untuk berdiri. Kita akan membaca dari kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16.
kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, adik Angel, Yunike, dan Agnes. Markus 7 ayat 1 sampai 5. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawam, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus 7 ayat 6 sampai 11. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahmu atau ibumu harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah." Markus 7 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan, "Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semuanya? Kak Celina harap kalian semuanya sehat di rumah ya.
ya, bersama dengan orang tua, sukacita, bahagia. Nah, adik-adik, saat ini Kak Selina mau ngajak kita belajar tentang taat dan mengasihi. Tadi kita sudah membaca dari kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. Adik-adik, siapa di sini yang sebelum masuk gereja atau di rumah sebelum berdoa, beribadah itu cuci tangan dulu? Ya, pasti dari kalian ada yang seperti itu ya. Apalagi sekarang kalau adik-adik tahu mama papa kalau datang ke gedung gereja ini harus cuci tangan dulu. Untuk apa? Untuk menghindari atau supaya kita tetap bersih dan sehat dari yang saat ini penyakitnya lagi ya membuat kita takut seperti Omikron, Covid dan lain sebagainya. Tetapi percaya adik-adik, ketika kita berniat untuk beribadah, Tuhan pasti memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, adik-adik, kita lihat di sana. Ada seorang anak yang cuci tangan. Nah, adik-adik, cuci tangan itu untuk membersihkan tangan kita. Seperti yang Kak Selina tadi sampaikan. Kalau datang ke gedung gereja ini juga sebelum masuk cuci tangan supaya bersih. Nah, begitu pula ketika adik-adik sebelum makan, apakah juga cuci tangan? Ya, kalau dari luar pasti harus cuci tangan supaya kumannya hilang, ya kan? Begitu pula seperti yang kita lihat, ada anak yang cuci tangan sebelum makan, cuci tangan mungkin sebelum berdoa, ya, dengan alasan-alasan supaya menjaga tubuh tetap sehat. Nah, tahukah adik-adik, kalian pernah dengar ada sekelompok orang dalam Alkitab yang dinamakan orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang taat pada perintah Tuhan. Orang-orang Farisi ini, mereka sangat menjaga yang namanya ya, dijauhkan dari kenajisan, kata mereka. Dengan ketaatan mereka itu, mereka menunjukkan caranya yaitu mencuci tangan sebelum beribadah. Mereka menguduskan diri dengan cara membersihkan tubuh mereka. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang sangat terkenal bahwa mereka tidak mengabaikan hukum Taurat. Mereka berusaha melakukan dengan taat hukum-hukum Allah. Nah, apakah kalian sama dengan mereka? Tapi adik-adik, kalian tahu nggak? Kalau orang Farisi itu kok buat keributan? Padahal mereka taat pada hukum Allah, tapi mereka juga membuat keributan. Loh, keributan apa yang mereka buat? Ya, karena mereka sangat taat kepada hukum Allah, mereka juga menunjukkan ketaatan itu kepada orang-orang sekitarnya yang ternyata ketaatan itu berdampak tidak baik kepada sesama mereka. Di dalam gambar ini kita lihat orang-orang Farisi ditegur sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena keributan tadi. Keributan apa yang dibuat? Mereka ribut melihat murid-murid Tuhan Yesus kok mencuci tangan, ikut mencuci tangan, tetapi mereka tidak berkenan bagi orang-orang Farisi. Karena bagi orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus yang dari luar, ya,
entah ngapain aja di luar sana, memegang benda-benda yang juga mungkin dalam pikiran orang-orang Farisi itu benda-benda itu najis. Jadi orang-orang Farisi berpikir murid-murid Tuhan Yesus ini nggak kudus. Murid-murid Tuhan Yesus ini tidak baik karena mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi hukum mereka, sehingga membuat keributan. Mereka menolak murid-murid Tuhan Yesus karena ya tadi menganggap murid-murid Tuhan Yesus ini dari luar sedang memegang macam-macam atau baru saja memegang benda-benda yang najis bagi mereka, walaupun sudah cuci tangan waktu sebelum beribadah, tetapi tidak berkenan bagi orang-orang Farisi. Akhirnya ribut adik-adik. Nah, Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Kamu melakukan hukum Allah. Kamu taat melakukan hukum Allah. Tetapi kenapa kamu tidak mengasihi sesamamu? Hanya karena kamu anggap mereka najis, sehingga kamu merasa dirimu baik, suci, dan tidak mau berkumpul dengan mereka. Tuhan Yesus marah karena orang-orang Farisi ini pilih-pilih. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi sesama kita dalam segala kondisi apapun. Tidak pilih-pilih, ya. Tuhan Yesus menginginkan orang-orang Farisi ini supaya tidak hanya taat kepada hukum yang berlaku, tetapi ketaatan mereka juga harus ditunjukkan dengan mengasihi sesamanya tanpa pilih kasih. Adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita saat ini. Kita memang harus taat kepada perintah Allah sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, dan juga dengan ketaatan itu kita pun bisa mengasihi sesama kita tanpa memandang miskin atau kaya, atau mengasihi sesama kita tanpa pilih-pilih. Jadi, mari adik-adik, kita jangan seperti orang Farisi, mau melakukan hukum Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menjadi contoh. Mereka pilih-pilih teman. Mereka merasa bahwa kelompok mereka itu paling suci, sehingga orang-orang yang dianggap najis tidak layak untuk bersama dengan mereka. Marilah kita taat kepada perintah Allah, tetapi jangan seperti orang Farisi. Kita juga harus mengasihi sesama kita dengan tulus seperti perintah Tuhan Yesus. Jadi, mari kita lakukan taat dan mengasihi sesama. Maka kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus pasti merasakan sukacita, damai sejahtera bersama dengan siapapun di lingkungan kita, sehingga Tuhan Yesus akan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ada aktivitas loh. Apa aktivitasnya? Lihat di sini. Jangan lupa ya dikerjakan. Itu juga sebagai ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kakak tunggu. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Penatua Selina, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang.
tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah izinkan kami bersama-sama beribadah dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi sesama kami tanpa pilih kasih, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami dan juga semua masyarakat Indonesia, agar kiranya damai sejahtera-Mu ada dan kami rasakan di tengah-tengah kehidupan dalam bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk kota kami Sidoarjo, Engkau juga memberkati agar kedamaian-Mu Tuhan boleh kami rasakan walaupun itu sementara di dunia ini, tapi biarlah kami juga boleh bersama-sama merasakan sukacita ketika kami beribadah, ketika kami boleh datang kepadamu. Kami juga mohon kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami di kota ini agar memimpin dengan baik, dengan penuh bijaksana, dan mendatangkan damai sejahtera-Mu di kota ini. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, hati yang setia untuk beribadah kepadamu. Pakailah semua pelayan-Mu yang terlibat di dalam gereja ini, kiranya dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk membawa jemaat-Mu semakin setia kepadamu. Terkhusus kami berdoa bagi Pelkat PA, dengan setiap program yang sudah direncanakan untuk semua yang terbaik bagi adik-adik pelayan, kiranya Tuhan boleh berkati, apapun yang direncanakan, semua Tuhan boleh buat berhasil, dan adik-adik pelayan merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati kakak layan yang ada dalam pekerjaan sekolah mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, juga keluarga mereka, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi terang-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus membawa adik-adik layan di tempat ini semakin setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan. Bagi yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah satu persatu. Juga ada adik layan yang ada, kiranya mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus, sehingga dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan sukacita. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan dari dasar ayat persembahan 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 122 dengan judul Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati menurut adanya, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah
karena kami telah memberikan apa yang kami ada untuk memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi gereja kami, sekeliling kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami yang bekerja untuk makan minum kami, biarlah kami dapat menyalurkan ke orang lain lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, mohon perhatian sejenak untuk warta PA. Aktivitas pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 16 Maret 2022 di WA Group dengan format nama _sektor_kelas. Kelasnya kelas Pradita, TK atau AK, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kalau kelas AT, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Info lebih lanjut hubungi Kak Dumas. IHMPA minggu depan tanggal 20 Maret 2022 melalui Zoom jam 10 pagi. Ucapan ulang tahun, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun tanggal 13 Maret sampai 19 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di usia yang baru. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Penatua Selina atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Sulis dan Kak Jevon yang sudah mengiringi ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada adik Angel, Unike, dan Agnes yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih kepada adik Aurel yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih kepada adik Emily yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih kepada Kak Adril. Terima kasih juga kepada Kak Adelji. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak undang berdiri, kita menyanyikan lagu apa Pak? Hidup Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Yang ketiga, cinta akan Yesus harus nyata. Dia mari berhenti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh berbenci. Adik-adik, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.